Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Ananda berada. Barakallahu fikum. Oke Ananda, sekarang pertemuan kedua dari bab ketiga, yaitu tentang B, gaya Lorentz dan flux magnetik. Adapun tujuan pada pertemuan kedua ini yaitu tentang bahwa Ananda sekalian mampu menganalisis medan magnet, yaitu tentang gaya magnetik pada berbagai produk teknologi setelah mempelajari materi ini. Dan kedua, bahwa Ananda peserta didik mampu menyajikan laporan kegiatan dengan benar setelah melakukan percobaan induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus. Oke Ananda, kita simak video materi yang akan Ibu berikan. Semoga Ananda memahaminya dengan cepat. Ya, kita masuk yaitu B, gaya Lorentz dan flux magnetik. Pertemuan kedua pada bab 3 yaitu tentang medan magnetik. Ini perhatikan gambar dalam kehidupan sehari-hari, ada blender, mixer, ada kipas angin. Dan kipas angin dalam kehidupan sehari-hari banyak bentuknya, baik itu untuk elektronik walaupun untuk pendingin. Ada bor. Semua itu Ananda bisa memperhatikan semuanya gerak melingkar. Berarti setiap gerak melingkar mempunyai gaya Lorentz atau medan magnet. Perhatikan gambar lagi. Pada gambar ini ada 3 buah bentuk yang Ibu kasih, yaitu ada baterai, ada magnet di bawahnya, dan ada kawat. Kawatnya berbentuk-bentuk, ada berbentuk hati, berbentuk spiral, berbentuk spiral dan di atasnya ada mainan atau tergantung keadaan yang dibuat. Gambar itu merupakan praktek tentang motor homopolar. Ini dikerjakan untuk penilaian ujian praktikum semester 1. Dikumpulkan bulan Oktober di ruang labor. Kelompok minimal boleh 2 orang dan maksimal boleh sebanyak kelompok yang telah Ibu tetapkan, yaitu 4 orang. Ujian praktikum kita itu yaitu dengan judul Mengenal Gaya Lorentz melalui motor homopolar. Tujuannya yaitu mengenal gaya Lorentz dan arahnya. Sedangkan bahannya yaitu yang pertama kawat 1 meter, boleh lebih, boleh kurang, tergantung bentuk gambar kawat yang Ananda buat. 2 buah magnet nodium, carinya boleh di pasar elektronik atau pasar tas, perbaiki tas, atau di online. Itu berikut baterai kecil, 4 tang dan gunting untuk membantu. Ini lihat gambar-gambar alatnya, kawat, magnet, baterai, dan tang. Cara kerjanya, yang pertama, buat kawat bentuk hati, spiral, atau bentuk apapun yang Ananda inginkan. Yang ada inovasi di kepala Ananda sendiri, buatlah bentuknya. Salah satunya contohnya nih, seperti ini. Itu dibuat kreasi dengan adanya bandul-bandul. Terus rangkai alat seperti pada gambar nih, yaitu demo A, demo B, dan demo C. Yang berikut, amati permainan kecil agar rileks. Ini dia permainannya, perhatikan. Magnet, baterai, dan kawat berbentuk spiral, dan dia akan berputar. Ananda kreasikanlah dengan inovasi yang ada di pikiran Ananda masing-masing. Yang penting hasilnya bagus dan sekolah menerimanya dengan positif. Jawab pertanyaan yang pertama. Setelah melakukan percobaan, apakah benda tersebut bergerak? Kedua, jika bergerak, kemana arah gerak kawat? Jelaskan. Jika tidak, bagaimana bentuknya? Jelaskan. Ketiga, analisislah peristiwa yang terjadi untuk mengungkap konsep gaya Lorentz. Oke, berikut kita masuk materi kita pada pagi hari ini. Yaitu ada 2, yang pertama gaya Lorentz, yang kedua flux magnetik. Kita masuk yang pertama yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet pada listrik. Berarti semua medan magnet yang ada pada arus listrik itu ada gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya Lorentz yaitu dengan cara tangan kanan yang direntangkan, atau disebut juga dengan kaidah tangan kanan.
Sewaktu tangan kanan kita rentangkan, ibu jari menunjukkan arah arus, 4 jari menunjukkan arah medan magnet, dan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Perhatikan gambar telapak tangan. Nih, ibu jari yaitu menunjukkan arus, keempat jari menunjukkan medan magnet, dan arah tapak tangan ini untuk ke atas itu menunjukkan gaya. Atau boleh juga seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelahnya. Berikut, secara matematis dapat dirumuskan bahwa FL atau gaya Lorentz sama dengan B kali I kali L kali L sin alfa. Jika arus dengan medan magnet itu membentuk sudut 90 derajat, maka dapat dirumuskan F sama dengan B kali I kali L, karena sin 90 nilainya 1. Keterangan, F itu gaya Lorentz satuan Newton, B itu medan magnet satuan Tesla, I arus satuan ampere, dan L panjang kawat. Gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Yang B, gaya antara dua kawat sejajar. Ini merupakan bagian dari gaya Lorentz. Kita masuk yang pertama, yaitu gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Berarti muatan itu yang bergerak mempunyai gaya juga. Perhatikan gambar. Pada gambar di situ dilihatkan bahwa muatan yang bergerak itu mempunyai kecepatan. Dia akan bergerak melingkar. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan F sama dengan B kali Q kali V sin alfa. Jika muatan itu kecepatan tegak lurus dengan medan magnet atau membentuk sudut 90, maka rumusnya menjadi F sama dengan B kali Q kali V. Sehingga keterangan yang belum yaitu Q adalah muatan, V itu adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Gaya Lorentz yang bergerak berfungsi sebagai gaya sentripetal, sehingga geraknya merupakan gerak melingkar. Ingat, gaya sentripetal kelas 1 yaitu FSP sama dengan M kali V kuadrat per R. Maka gaya Lorentz itu kita samakan dengan gaya sentripetal. Kita masukkan rumusnya untuk mencari jari-jari. Sehingga jari-jari kita kali silangkan, yaitu menjadi M kali V per Q per kali B. V-nya atau kecepatannya bisa dibuang 1. Keterangan yaitu JR itu merupakan jari-jari lintasan satuannya meter, M massa partikel satuannya kilogram. Berikut B, gaya antara dua kawat sejajar. Perhatikan gambar. Ini ada dua kawat, yaitu yang pertama pada gambar sebelah kiri ini arusnya searah, itu sama-sama ke atas, dan yang sebelah lagi arusnya berlawanan arah, ada satu ke atas satu ke bawah. Jika arusnya searah, maka gayanya saling tarik menarik. Nih, arah gayanya akan saling tarik menarik. Jika dia berlawanan arah, maka gayanya akan saling tolak. Untuk medan magnetnya, jika arusnya ke atas, medan magnetnya akan masuk ke dalam atau melingkar menuju masuk ke mengelilingi arus. Sedangkan jika arusnya ke bawah, maka medan magnetnya akan ke arah keluar. Secara matematis dirumuskan bahwa F atau gaya Lorentz pada dua kawat sejajar itu mu0 kali I1 kali I2 dikali L dibagi 2 pi A. Di sini A itu adalah jarak antara kawat, A-nya kecil ya, di keterangannya A-nya jadi besar, satuannya meter, sedangkan L itu panjang kawat, satuannya meter. I arus ampere, mu0 kita tahu nilainya 7 kali 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. F adalah gaya, satuannya Newton. Kita masuk yang kedua, yaitu flux magnetik. Flux magnetik adalah banyaknya garis medan magnet yang dilingkupi oleh suatu luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus. Perhatikan gambar.
nih, dia akan menembus luas daerah tertentu. Nah, di situ medan magnetnya akan banyak menembus luas daerah yang disebut dengan flux magnetik. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan bahwa flux sama dengan A kali B cos theta jika dia membentuk sudut. A itu luas, B itu medan magnet. Berarti untuk komponen flux magnetik hanya luas dan medan magnet yang menembus. Keterangannya itu flux magnetik itu satuannya adalah Weber. A luas meter persegi. Oke, kita masuk contoh soal. Sebuah kawat tipis berarus 1 ampere melewati medan magnetik 100 mili Tesla. Kawat tersebut panjangnya sebesar 50 cm. Jika arus mengalir ke kiri dan arah medan magnet menuju pembaca, tentukan gaya Lorentz dan peristiwa yang akan terjadi pada kawat. Diketahui I 1 ampere, B 100 mili Tesla menjadi 10 min 1 Tesla atau 0,1, L 50 cm menjadi 0,5 meter. Yang ditanya itu gayanya serta arahnya. Kita jawab. Kita tahu bahwa F atau gayanya itu B kali I kali L. Kita masukkan angkanya, B nya tadi 0,1, I nya 1, sedangkan L nya 0,5. Maka hasilnya dikalikan semua yaitu 0,05 Newton. Arahnya bagaimana? Nah, sesuai kaidah tangan tekanan, maka arah gayanya ke atas. Karena tadi gaya medan magnetnya ke arah kita, sedangkan arusnya ke kiri, sehingga gayanya akan ke atas, sehingga kawat melengkung ke atas. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini, dan ini merupakan terakhir bab 3 tentang medan magnet. Berarti kita sudah menuntaskan tentang medan magnet. Untuk minggu depan kita masuk bab keempat, yaitu induksi Faraday. Alangkah baiknya Ananda menyiapkan materi untuk minggu depan, mempelajarinya, serta jangan lupa Ananda membuat resume serta latihannya di GCR. Jika ibu ada salah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.